Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk kawan-kawan yang akan menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Saifuddin AI. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang website desa ya. Go Desa Online ya, kita onlinekan desa di era digital bersama Sunda Media Utama Sunda Web. Nah, di sini bersama saya saya sendiri menggunakan CV Sunda Media Utama mengajak kawan-kawan desa yang belum memiliki website desa untuk mengonlinekan websitenya ya, agar lebih mantap di era digital. Nah, website desa merupakan situs online yang dapat digunakan untuk mempublikasi hal yang bersifat transparan dan bersifat promosi agar dapat dijangkau oleh orang banyak melalui online. Mungkin kawan-kawan juga semua sudah tahu apa itu website ya, dan apa fungsi website itu kawan-kawan sudah tahu semua. Yang intinya adalah sesuatu hal yang bersifat publik itu kawan-kawan harus siapkan website di era digital ini. Nah, kelebihan memiliki website desa ada 3 poin. Yang pertama yaitu satu, memudahkan dalam pencarian informasi desa di Google. Nah, salah satu cara untuk menampilkan informasi desa Anda di Google adalah dengan cara membuat sebuah website desa ya. Karena dengan website desa maka otomatis informasi semua desa yang dibutuhkan oleh semua orang itu akan muncul di Google, baik itu dari segi komponen dari profil desa kawan-kawan, kemudian dari segi dari wisata desa kawan-kawan dan lain-lainnya, itu akan muncul di Google ketika dicari. Misal informasi desa, misalkan wisata desa A, wisata desa B, wisata desa C. Sesuatu hal yang dipublikasi melalui website itu pasti akan muncul di Google. Salah satunya adalah dengan cara memiliki website. Kemudian yang kedua, memperuntukkan masyarakat dalam pembuatan surat menyurat via online. Nah, jika kawan-kawan juga memiliki website desa, itu dengan mudah ketika masyarakat ingin membuat surat menyurat, baik itu surat keterangan TOD lampu atau surat jalan dan surat lainnya, itu kawan-kawan masyarakat desa itu bisa lebih dahulu request menggunakan nick dan nama dan nicknya masing-masing masyarakat. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut mengenai fitur-fitur web desa yang ada di kita. Kemudian yang ketiga, transparansi laporan keuangan yang sifatnya harus transparan. Nah, jadi ketika kawan-kawan memiliki website desa, di situ ada menu keuangan, maka di situ kawan-kawan bisa lebih transparan ke masyarakat untuk menampilkan informasi laporan keuangan. Nah, ini option ya. Jika tidak di-input ya tidak akan tampil itu gimana dari desa masing-masing gitu ya. Nah, kenapa kita diharuskan untuk membuat website desa? Karena jika kita lihat yang beredar itu ada sebuah undang-undang pemerintah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang desa. Dilihat lagi di bab 9 itu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian bagian ketiga, sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan di pasal 86. Nah, kawan-kawan bisa baca di situ tentang diharuskannya setiap desa memiliki website ya, karena yang intinya adalah untuk mempublikasi secara digital tentang informasi desa kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cek ya yang ada di sini, lebih jelasnya ada di sana. Nah, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembuatan website desa. Jika kawan-kawan ingin membuat website sendiri ya, dan
sama kita pun untuk pemrosesannya, yaitu yang pertama pembuatan nama desa ke Kominfo. Nah, untuk membuat sebuah nama desa.id, misalkan nama desa Anda .desa.id, untuk tampil seperti itu maka harus dibuatkan sebuah akun Kominfo, pelayanan Kominfo, kemudian meminta persetujuan untuk dibuatkannya domain desa.id. Dan ini pun diperlukan beberapa dokumen penting agar bisa disetujui oleh pihak Kominfo. Kemudian yang kedua, menyiapkan server Indonesia. Nah, untuk server sendiri di Indonesia, Kominfo itu menyarankan untuk menggunakan server Indonesia. Nah, mungkin alasan ini juga baik untuk kita sendiri jika trouble dan lain sebagainya, dan demi kepentingan data kita bersama. Kemudian yang ketiga, mendesain front and back end website. Nah, di sini ya, terkadang tidak semuanya paham mengenai website desa atau website lainnya ya, apalagi berkaitan dengan desain front, developer front and back end website. Ini juga perlu sebuah keahlian khusus untuk membuatkan sebuah website yang dapat digunakan oleh banyak orang dan digunakan secara mobile friendly. Nah, Sundaweb hadir untuk desa. Sundaweb hadir untuk mengonlinekan desa di Indonesia dengan standar website desa yang ada serta dengan izin yang jelas berlegalitas. Jadi kawan-kawan untuk yang ingin membuat website ya jangan khawatir, jangan tergesa-gesa dengan tawaran sana tawaran sini gitu ya. Kawan-kawan bisa untuk serahkan semuanya kepada Sundaweb, karena di Sundaweb ya dengan website desanya itu dengan standar website desa yang disarankan oleh Kominfo. Kemudian juga Sundaweb juga memiliki legalitas. Nah, mengapa harus Sundaweb? Di sini yang pertama legalitas jelas, kemudian juga kita buatkan LPJ, laporan pertanggungjawaban, kemudian ada stempel dan nota pembayaran, yang mana 1, 2, 3, 4 poin ini sangat diperlukan untuk laporan keuangan ya, di bagian keuangan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan pelatihan online di member area untuk pengelolaan website desa untuk kawan-kawan yang sangat jauh atau yang tidak ingin repot mengadakan pelatihan ya, atau bisa langsung offline, misalkan digabung dengan beberapa kecamatan di kabupaten tertentu untuk membuatkan website desa, maka langsung jauh Sundaweb, saya sendiri langsung yang akan mengisi pelatihan bersama tim lainnya. Nah, yang ketiga yaitu website menarik dengan desain kece dan sistem yang lengkap ya. Kita khususkan untuk website desa itu menggunakan sistem OpenSheet yang mana di dalamnya sangat lengkap dan menarik ya. Nah, fitur utama website desa, kawan-kawan yang bisa lihat, yang pertama permintaan surat menyurat online. Ini adalah fitur unggulan yang ada di OpenSheet ya. Itu permintaan surat menyurat online ini digunakan untuk masyarakat yang ingin membuat surat. Semua kebutuhan surat ada di sini ya. Hanya saja tinggal masyarakat login menggunakan nama dan nick. Nama dan PIN, nick dan PIN. Kemudian yang kedua, laporan keuangan desa, salah satu fitur unggulannya. Kemudian yang ketiga, informasi update news. Kawan-kawan juga bisa mengupdate informasi-informasi terkini mengenai informasi desa yang ada saat ini. Yang keempat adalah laporan geografis data masyarakat dan lain-lain. Nah, ini adalah fitur yang ada di website desa OpenSheet yang digunakan oleh kami Sundaweb ya, dengan menggunakan fitur premium OpenSheet. Nah, kemudian juga kawan-kawan bisa lihat di sini ada menu utama website desa yang tadi saya sebutkan. Itu dapat kawan-kawan lihat di samping sini ada menu sheet
berdan donasi, kemudian informasi desa, kependudukan, statistik layanan surat, kemudian sekretariat, analisis bantuan pertanahan, pemetaan, SMS pengaturan dan admin web. Nah, di sini semua kawan-kawan tidak usah khawatir, tidak usah ragu karena semua pengaturan yang ada di sini sudah kami siapkan panduannya di member area. Nah, untuk itu kawan-kawan juga mengapa harus selengkap ini, karena untuk demi kebutuhan secara digital sekarang, dan fitur ini akan terus bertambah dengan adanya bantuan tim OpenSheet di Indonesia. Nah, oke. Jika kawan-kawan ingin membuat sebuah website, silahkan hubungi kami di kontak person di deskripsi ya, atau buka www.sundaib.co.id. Bisa langsung live chat di sana untuk menanyakan perihal apapun tentang website desa. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.